Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga di kesempatan ini kita dan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melakukan segala hal apapun. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Susuk Ampuh Pemandu Lagu. Saya akan menceritakan tentang seseorang yang pernah merasakan bagaimana rasa penasaran terhadap susuk atau pemikat yang bisa merubah perekonomian, yang dimana di sini salah satu narasumber yang saya akan ceritakan adalah dari si pelaku sendiri. Sebut saja namanya Dewi. Dia adalah seorang PL atau pemandu lagu, yang dimana keseharian dan kehidupannya di dunia malam. Dewi memang dikenal secara paras atau wajahnya lumayan. Tapi karena kehidupan lingkungan di dunia malam yang memang secara mayoritas atau garis besarnya, di mana para pesaingnya juga sesama wanita yang memang secara parasnya juga tidak kalah cantiknya, yang membuat Dewi kurang percaya diri. Pada malam harinya Dewi sesekali menatap ke arah cermin di depannya. Kepalanya menunduk, dadanya terasa sesak, karena ini sudah kelima kalinya ia tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Ia menyadari pekerjaan yang ia geluti saat ini sangat mengandalkan kecantikan dari wajah. Namun apa hendak dikata, umurnya sudah memasuki kepala tiga, tidak secantik dan semudah gadis-gadis lain yang baru saja menggeluti dunia malam. Lantas Dewi pun menghapus riasan yang menutupi wajahnya. Satu-satu aksesoris berupa cantung atau hiasan berbentuk sisir yang jumlahnya 3 buah di dada ia keluarkan perlahan-lahan. Malam itu ia berniat untuk langsung pulang dan tidak mengambil jam kerja tambahan. Maklumlah, sebagai pemandu lagu terkadang Dewi minta jadwal tambahan agar pendapatannya yang ia peroleh bisa lebih banyak. Saat bersiap untuk keluar dari ruangan, teman dekatnya Risma masuk dengan tergesa-gesa. Wi, jangan pulang dulu. Aku mau cerita sedikit nih, ujar Risma menghentikan Dewi. Aku sudah siap-siap ini. Penting sekali tidak? Tanya Dewi. Lalu kemudian mereka berbincang di sofa panjang pojok ruangan. Saat itu Risma menceritakan perihal pemakaian susuk yang ampuh membuat seseorang akan terlena dan nantinya dengan mudah memberikan apa yang dia mau termasuk uang. Dewi pun merasa kaget. Ia langsung berdiri dan menolak mentah-mentah tawaran teman dekatnya ini. Ia tahu sekarang ia kalah cantik dengan yang lebih muda yang baru masuk. Namun memakai hal gaib seperti itu rasanya bukan pilihan yang cocok. Kemudian Risma berkata, jika Dewi berubah pikiran, ia sangat terbuka untuk mengantar ke orang pintar yang dia kenal. Malam itu sepulangnya Dewi dari klub karena perkataan Risma ia dibuat tidak bisa tidur. Bergerak-gerak mencari posisi yang nyaman tapi tidak bisa membuatnya bisa tidur, dan membuat hati Dewi tidak karuan dan gelisah. Sebenarnya ia tidak mau terjerumus ke dalam hal klinik seperti itu, tetapi di hati paling kecilnya ia juga merasa ingin terus bertahan di pekerjaannya, karena pelanggan pasti akan memberi uang lebih kalau ia menarik. Lalu keesokan harinya Dewi memutuskan untuk mengikuti saran Risma. Mereka berdua pergi ke tempat orang pintar yang dipanggilnya Mbah Ratmi itu. Sesampainya di rumah Mbah Ratmi, ia sedikit tidak menyangka karena rumah Mbah Ratmi tidak seperti rumah dukun pada umumnya, yang identik dengan kesan suram dan gelap. Mbah Ratmi keluar dari rumah dengan menggunakan kebaya tipis bercorak bunga warna hijau, kain batik berwarna coklat, serta penutup kepala yang biasa dipakai nenek-nenek kebanyakan. Sini, masuk kalian, ucap Mbah Ratmi. Pelan Dewi dan Risma masuk ke dalam. Mereka duduk di depan meja hitam panjang di sudut ruangan. Lantas Mbah Ratmi datang membawa satu kotak hitam yang belum diketahui apa isinya. Siapa yang mau pakai susuk? Ujar Mbah Ratmi lagi. Ini Mbah, teman saya. Kalau saya sih sudah, ucap Risma sambil tersenyum. Dewi sontak menengok, ia tidak tahu jika kerabat dekatnya ini sudah memakai susuk terlebih dahulu.
Dari sana ia menyadari mengapa akhir-akhir ini Risma sangat gencar dipanggil oleh pelanggan dan mendapatkan hasil yang banyak untuk satu pelanggannya. Alhasil pendapatan yang ia punya bertambah lebih besar. Mbah Ratmi kemudian membuka kotak hitam dengan hati-hati. Ternyata di dalamnya terdapat berbagai bentuk benda yang menyerupai jarum. "Ini namanya susuk," tutur Simbah memberitahu. Dewi memperhatikan masing-masing bentuk susuk tersebut. Ada yang berwarna emas, perak, tembaga, hingga susuk dari bunga kantil. Menurut Mbah Ratmi, fungsi dari masing-masing susuk tersebut akan berbeda pada setiap orang. Ia berkata jika yang paling ampuh dan bisa menggelapkan mata seseorang adalah susuk intan. Tanpa pikir panjang, Dewi pun langsung mengizinkan Mbah Ratmi untuk meletakkan susuk tersebut di beberapa area wajah. Mulai dari samping mata, yang bertujuan agar tatapan Dewi bisa menarik perhatian lawan jenis. Di samping bibir, agar senyumannya lebih menawan. Kedua sisi pipi hingga diletakkan di bagian pinggul Dewi. Dewi yang menceritakan tentang susuk pemikat yang digunakan ini memang dibilang sosok yang sangat-sangat fenomenal dengan jumlah mahar yang sangat banyak. Setelah semua itu selesai, lalu kemudian Dewi dan Risma pun pamit pulang kepada Mbah Ratmi. Singkat cerita, hari demi hari Dewi bekerja di suatu klub malam. Dewi ini sebagai primadona di salah satu klub malam tersebut. Dewi ini memang bukan hanya sekedar pemandu lagu yang fenomenal, tapi Dewi ini dari kalangan kafe-kafe malam juga. Dan semenjak si Dewi menggunakan susuk tersebut, beberapa pelanggan selalu berdatangan di dunia malam ini. Mendengar karismatik atau pesona si Dewi dari beberapa pelanggan memang sering datang di klub malam untuk memesan Dewi. Pada awalnya dia menggunakan susuk yang memang maharnya sangat mahal, tapi Dewi awalnya belum bisa merasakan persaingan antara sesama pemandu lagu, di mana pendapatan yang dihasilkannya ini hanya bisa digunakan untuk memoles wajahnya sendiri, sementara kehidupannya dia sebagai tulang punggung keluarga. Dengan kesaktian atau pesona aura yang ditimbulkan dari intan yang dijadikan susuk ini, membuat pemandu yang lain dan bahkan untuk bersaing dengan Dewi itu sangat-sangat susah. Karena setiap tamu yang datang, yang dicari ya selalu Dewi. Bahkan setiap malam, Dewi harus mencari beberapa pelanggannya. Bahkan sampai 7 kali dengan 1 kali kencan, Dewi mendapatkan bayaran sekitar 1,5 juta. Susuk intan yang digunakan di dalam tubuhnya ini ternyata mempunyai karisma yang membuatnya sangat dipuja oleh semua pelanggan yang datang di klub malam ini, dan membuat klub malam itu terkenal dan juga membuat para pesaingnya akhirnya lari karena kalah saing dengan Dewi. Dan hanya beberapa para pemandu lagu yang masih tinggal di sana yang menunggu giliran kalau sudah ada tamu. Si Dewi di masa pandemi ini ketika klub malam itu diberhentikan atau dicabut larangannya untuk melakukan aktivitas, Dewi masih banyak pelanggan yang menghubunginya. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, Dewi bisa setiap hari mendapatkan beberapa orang yang dikenal dengan bayaran sehari bisa mencapai 20 juta. Itu pengalaman ketika Dewi mengencani salah satu orang kaya di daerah tersebut. Apa yang diucapkan, apa yang diinginkan dengan susuk yang memang ditaruh di wajah ini membuat perekonomian Dewi meningkat begitu pesat. Dewi bisa membeli semua kebutuhannya, termasuk mobil mewah dari hasil semenjak memasang susuk intan di salah satu bagian tubuhnya. Sejauh ini susuk intan yang memang dijadikan alat sebagai pemuas nafsu para pelanggan yang mendatangi Dewi, dan didengar juga oleh pemandu yang lain, yang akhirnya beramai-ramai mencari tahu informasi tentang si Dewi mendapatkan susuk intan tersebut. Dengan berbagai macam cara mencari tahu lewat keluarganya, tapi Dewi tidak mau menceritakan dari mana dia mendapatkan susuk intan tersebut, yang membuat para pesaing pemandu lagu atau wanita-wanita malam ini sangat-sangat terusik dengan kehadiran si Dewi, yang salah satunya dikarenakan setiap kali Dewi datang, saat itu juga pelanggan yang tadinya dengan wanita lain tiba-tiba beralih kepada Dewi. Walaupun Dewi datangnya terlambat, di jam kerjanya yang harusnya jam 10, tapi dengan santainya Dewi datang jam 11, dikarenakan ada kencan dengan yang lainnya. Namun para pelanggannya tetap setia menunggu kedatangan Dewi. Bahkan pernah terjadi ketika salah satu pelanggannya ini menghubungi tidak kunjung datang.
hingga pernah menjadikan keributan di salah satu klub yang memang Dewi ini sedang melakukan hubungan dengan pelanggan yang lain. Ributnya si pelanggan dengan sesama pelanggan di sini dikarenakan salah satu pelanggan yang terus menghubungi Dewi memang merasa kalau dirinya sudah sangat banyak mengeluarkan uang, sudah membelikan motor, bahkan menganggap Dewi akan dijadikan istrinya. Tapi yang namanya wanita malam tidak akan pernah memegang serius kata-katanya. Itu hanya digunakan alat agar keinginan-keinginan itu terpenuhi. Hampir 1,5 tahun Dewi semenjak memasang susuk Intan ini membuat Dewi ini mempunyai rumah sendiri. Bahkan Dewi sudah mempunyai klub malam sendiri. Nah, disinilah kehebatan susuk Intan tersebut. Di dunia malam di mana si Dewi ini merasakan bagaimana hebatnya karisma dari susuk Intan yang memang di dalam susuk tersebut terdapat siluman atau jin atau iblis yang membantu pengaruh setiap orang atau manusia yang membuat lemah imannya, membuat pelanggan ingin hawa nafsunya terpenuhi. Karena bantuan dari dalam sosok susuk Intan ini, siapapun orang yang menuju klub malam, menuju tempat hiburan malam, yang salah satu di mana pikiran atau otaknya si pelaku atau orang yang ingin datang ke tempat klub malam, otaknya pasti sudah kotor. Nah, disinilah yang dimanfaatkan jin yang ada di dalam susuk Intannya si Dewi, yang bisa memengaruhi setiap orang yang datang ke tempatnya. Penghasilan Dewi sejauh ini bisa meraup keuntungan begitu banyak. Sehari semalam Dewi bisa mendapatkan puluhan juta dengan dibantu dengan jin atau iblis yang ada di dalam susuk yang ditanam di dalam tubuh Dewi. Hingga seorang kerabat yang merasa tersayangi oleh Dewi mencoba untuk menguji apakah benar Dewi memakai susuk. Ia sengaja memberikan Dewi sate dengan tusukan sebagai sajian hingga daun kelor di meja rias Dewi. Saat mereka sedang asik makan malam, Dewi terlihat tidak nyaman karena saat itu makanan yang disuguhkan hanya nasi dengan sate ayam. Seorang temannya berceletuk, jika seseorang memakai susuk, maka dia menghindari yang namanya makan sate. Nah, mendengar hal tersebut membuat Dewi memberanikan diri untuk mengambil satu tusuk untuk dimakan. Ternyata keesokan hari saat bangun pagi, wajah Dewi berubah menjadi lebih tua dari umurnya. Keriput hingga kulitnya yang tidak kencang membuat ia frustasi. Dari sana Dewi tidak berani untuk keluar rumah dan selalu mengurung diri di kamar. Sekarang warga mengetahui jika ia memakai guna-guna untuk memikat lelaki dan mendapat kekayaan. Hingga di penghujung usianya, Dewi terlihat sangat kurus, hanya menyisakan tulang saja. Beberapa orang sekitar berkata jika penderitaan Dewi bisa disudahi, asal jarum susuk yang menempel pada dirinya diambil langsung oleh orang yang memasukkan pertama kali. Namun sayang serius sayang, karena mbah yang turut andil dalam hidupnya sudah tiada. Akibatnya, ia harus menanggung kepedihan seumur hidup. Entah sampai kapan susuk itu bisa terlepas, karena mungkin perjanjian dari susuk tersebut yang tidak tahu perjanjian akhirnya harus mengorbankan nyawanya sendiri atau harus mengorbankan orang lain. Karismatik dari Intan yang dijadikan susuk pemikat untuk memikat setiap pelanggan yang datang ke tempat hiburan malam. Jadi pada dasarnya orang-orang yang datang ke klub malam ini mudah dipengaruhi oleh jin atau iblis yang memang sudah ditaruh di setiap wanita-wanita atau pemandu lagu ataupun wanita penghibur yang rata-rata menggunakan susuk atau menggunakan bantuan lewat iblis agar memengaruhi setiap bertemu dengan pemandu lagu atau wanita penghibur di sini. Jadi tidak ada hal yang nyata atau hal yang benar-benar apa adanya. Setiap wanita penghibur atau sesama wanita pemandu lagu yang benar-benar apa adanya, kalau yang apa adanya itu susah untuk mendapatkan pelanggan. Jadi hampir rata-rata menurut cerita si Dewi ini, siapapun yang datang menjadikan dirinya sebagai wanita penghibur, rata-rata sudah menyiapkan dirinya dengan mendatangi setiap dukun atau orang-orang kepercayaannya, agar dirinya menjadi lebih percaya diri dan bisa menarik setiap pelanggan atau tamu yang datang di klub malam yang dia singgahi. Dan selesai. Semoga kisah tentang susuk pemikat ini menjadikan pemahaman tentang kita, bahwasanya jin atau iblis yang memengaruhi pikiran kita tergantung daripada manusianya sendiri. Seandainya kita terpikir jernih dengan akal sehat kita, uang yang kita cari dengan keringat susah payah,
kok mau-maunya dihambur-hamburkan hanya dalam waktu 1 malam kepada orang-orang wanita penghibur malam. Nah, disinilah kehebatan jin untuk mempengaruhi setiap orang yang pikirannya sedang diganggu oleh hawa nafsu yang melebihi daripada akal pikiran orang itu sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi wawasan atau pelajaran untuk kita semua, bahwa sebenarnya kendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita melebihi daripada akal sehat kita. Semoga kita bisa mengambil sisi baiknya dan kita buang saja sisi buruknya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video ini, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.